Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Bastri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Forum Honorer Bontang meminta pemerintah Kota Bontang memperjuangkan nasib mereka tanpa tebang pilih. Keputusan pemerintah pusat menghapus tenaga honorer pada 2023 menimbulkan kontra di kalangan masyarakat, khususnya Forum Honorer Bontang. Sebagian besar honorer mengaku kecewa serta menolak penghapusan tersebut karena tidak disertai solusi penyelesaian yang jelas, terutama untuk honorer tenaga administrasi dan teknis lainnya. Aris, salah seorang honorer, meminta Pemkot memperjuangkan nasib 2.368 tenaga honorer di Bontang tanpa tebang pilih. Meski diakui Aris, beberapa tenaga honorer di Bontang memiliki status pendidikan SMA sederajat. Tidak hanya itu, ia juga meminta Pemkot mengakomodasi sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja tenaga honorer yang selama ini telah ada di instansi pemerintahan, sehingga berpeluang menjadi calon pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah daerah perjanjian kerja. Semester pertama 2022, Satres Narkoba Polres Bontang berhasil mengungkap 20 kasus narkoba. 25 orang ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh tersangka merupakan pengedar, sebagian besar juga menggunakan barang haram tersebut. Kebanyakan barang haram jenis sabu itu didapat dari wilayah Samarinda dan Kutim. Namun, antara pembeli dan penjual diakui tidak saling mengenal. Adapun dari 20 kasus itu, 6 diantaranya berada di wilayah Lok Tuan. Selanjutnya, kasus terbanyak juga berada di wilayah Bontang Selatan. Sedangkan pada 2021, 70 kasus narkoba berhasil diungkap Polres Bontang. Kedapatan membawa sabu hampir 20 kg, 2 warga Bontang terancam hukuman mati. 2 warga Bontang terancam ditembak bagian jantung mereka dalam radius 5 meter oleh regu tembak. Kedua tersangka adalah laki-laki berinisial SKD 47 tahun dan JMD 30 tahun. Pada 29 Mei lalu, mereka ditangkap di Jalan Ciliwung, Kelurahan Purwantoro, Kota Malang. Kapolresta Malang Kota Kombes Budi Hermanto mengungkapkan kedua orang itu merupakan tersangka bandar narkoba jenis sabu-sabu. Tidak tanggung-tanggung, barang bukti yang diamankan dari mereka mencapai 19,846 kg. Pasalnya, sabu-sabu yang dibawa kawanan tersangka tersebut ada yang berasal dari luar negeri, dari Timur Tengah, kawasan 3 Emas ASEAN, dan ada yang diproduksi dalam negeri. Atas perbuatan mereka, kedua bandar ini dijerat pasal 114 dan 112 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman mati. Perbaikan jalan di Kelurahan Bontang Kuala kembali dilanjutkan tahun ini. Lokasinya berada di RT 11. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Muhammad Holis Edi Prabowo mengatakan, anggaran yang digelontorkan yakni 659 juta dari APBD tahun ini. Nantinya pengerjaan berupa penggantian kayu ulin. Panjang jalan yang diperbaiki yaitu 90 meter dengan lebar 4 meter. Dijelaskan dia, lebar ini mengalami penambahan dibandingkan konstruksi sekarang, sebab lebar jalan saat ini hanya 2 meter. Edi berharap kontraktor pemenang nantinya yang benar memenuhi kualifikasi, sebab ia tidak ingin pengerjaan ini terbengkalai, seperti yang terjadi di proyek perbaikan jalan kampung Selambai tahun lalu. Disinggung mengenai ketersediaan material, memang diakui stok kayu ulin terbatas. Pihaknya sudah melakukan survei terhadap penyedia yang memiliki surat kayu olahan. Diharapkan pengerjaan ini mampu rampung selama 3 bulan. Ia optimis durasi yang tersisa dapat terkejar. Sebelumnya, anggaran yang dikucurkan tahun lalu mencapai 797 juta. Titik penggantian di RT 2 Kelurahan Bontang Kuala. Tidak hanya perbaikan, kala itu juga dipasang peredam jalan. Pemerintah resmi membatasi pembelian jenis solar bersubsidi. Nantinya masyarakat yang hendak membeli solar wajib menggunakan fuel card. Pembatasan pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis solar dilandasi dengan adanya surat edaran Wali Kota Bontang tentang pengendalian pendistribusian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang berlaku di seluruh SPBU Kota Bontang sejak diterbitkan pada awal Juni lalu. Penerbitan SE itu dinilai bisa mengatasi dampak antrian truk solar di SPBU yang selama ini terjadi di Bontang, serta mencegah praktik pengetapan BBM untuk penjualan BBM ilegal.
Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlinawati mengatakan, adanya SE tersebut ditujukan agar distribusi BBM tepat sasaran serta memudahkan pemerintah dalam hal monitoring. Selain itu, pendistribusian BBM jenis solar akan dikendalikan melalui program fuel card atau kartu kendali. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi membeli solar menggunakan uang tunai. Solar yang bersubsidi ya Pak Bobi itu sudah akan menggunakan kartu kendali lah kalau saya bilang. Jadi mungkin pada tahap awal ini akan dilakukan pada satu SPBU ya Pak ya. Dalam SE tersebut juga mengatur batas maksimum pengisian. Terinci kendaraan pribadi roda 4 paling banyak 40 liter per hari, angkutan umum atau barang roda 4 maksimal 80 liter per hari, kendaraan angkutan umum, angkutan orang, angkutan barang roda 6 atau lebih dari pengisian maksimal 150 liter per hari. Bontang akan menerapkan fuel card perdana di SPBU Kopkar PKT pada 20 Juni hingga 31 Juli mendatang. Artinya, dalam kurun 2 bulan tersebut, pemerintah akan mengetahui hasil uji coba penerapan kartu kendali. Demikian sorotan sepekan kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.